Saya berpendapat bahwa kita harus maju, ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa Instagram Live dari Perkina. Selamat berjumpa. Ini adalah sesi Instagram Live Perkina yang pertama. Perkina adalah singkatan dari Perkumpulan Kontinensia Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus tahun 2000. Jadi alhamdulillah di tahun 2020 ini Perkina telah berusia 20 tahun. Dan untuk itu saya ingin mengundang guru saya, Dr. Rohani, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, untuk berbincang-bincang mengenai sejarah dari Perkina sampai 20 tahun terakhir ini. Halo Dok, selamat sore. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rohani atas kesediaannya untuk hadir dalam Instagram Live Perkina yang pertama. Karena ini adalah edisi spesial Dok, karena tahun ini Perkina menginjak usia 20 tahun sejak didirikan di tahun 2000 pada tanggal 19 Agustus. Mungkin Dr. Rohani bisa cerita sedikit mengenai nama Perkina, apa artinya dan kenapa memilih nama itu Dok? Ya, nama Perkina waktu itu kita bicarakan dengan teman-teman spesialis lain, ya seperti kebidanan, rehabilitasi medik, neurologi dan anak. Bagaimana sebaiknya nama Perkina kita ini, gitu ya, nama perkumpulan kita ini, karena ada International Continence Society. Kalau waktu itu usulannya ada INA Society, tapi kok ID kan mengharuskan memakai perhimpunan ya. Jadi kita kalau memakai nama itu kayaknya nggak cocok dengan pendapat ID, sehingga kita ambil perhimpunan Kontinensi Indonesia. Artinya apa? Artinya ini adalah bertujuan untuk menolong orang-orang yang inkontinens menjadi kontinens. Ya, itu tujuannya. Kemudian latar belakangnya mengapa didirikan Perhimpunan Inkontinen Indonesia ini adalah karena pada waktu itu memang penanganan inkontinens itu belum ada standarisasi, belum ada guidelines-nya, sehingga masing-masing spesialis kadang-kadang berbeda pendapat atau berselisih paham, sehingga tidak nyaman. Oleh karena itu maka pertama-tama saya dengan Prof. Akmal waktu itu berbicara dengan ginekolog, karena yang paling dekat adalah ginekolog. Waktu itu ada ada Prof. Yunisaf, Dr. Budi. Kebetulan Dr. Budi juga dekat sama kita, sehingga penanganan inkontinens itu waktu itu yang sebagian besar adalah fistula, itu kita kelola bersama. Tidak ada lagi istilah ini punya urologi, tidak ada lagi ini istilah punya kebidanan, kita kelola bersama. Nah, kemudian berkembang kepada inkontinens juga. Inkontinens itu kan dikelola oleh kebidanan, urologi, dikelola oleh rehabilitasi medik, oleh neurologi, ada anak. Itu juga pendapatnya kadang-kadang kita seling sedikit berbeda. Oleh karena itu kita perlu menyamakan persepsi ini, sehingga kita bentuklah Perhimpunan Kontinensi Indonesia. Ya. Yang bertujuan ya untuk tadi membantu pasien-pasien yang inkontinens menjadi kontinens, kemudian membangun kerjasama antara para spesialis untuk membantu membuat diagnosis terapi pasien inkontinens, saling asuh dan asih ya.
tidak saling menyalahkan. Marilah kita bergandeng tangan, bersatu padu untuk menangani pasien incontinence supaya penanganan ini menjadi lebih baik, bermanfaat untuk masyarakat. Berikutnya tujuannya adalah melakukan pendidikan juga kepada dokter keluarga, kemudian ke dokter umum, kepada mahasiswa, masuk di dalam, nanti akan masuk dalam katalog pendidikan, kemudian kepada masyarakat untuk mengerti mengenai diagnosis dan terapi mengenai inkontinensia secara benar dan betul. Ya. Itu kira-kira tujuannya. Selain untuk pelayanan, juga Perkina ini akan bergerak juga, waktu itu direncanakan untuk bergerak di bidang pendidikan dan juga mungkin penelitian ya dok ya, penelitian juga ya. Baik dok, jadi kalau saya baca sekilas nih riwayatnya, jadi tanggal 19 Agustus itu tampaknya didirikan saat bersamaan dengan adanya simposium ya dok ya, dengan adanya acara scientific meeting di Akasia ya dok, tahun 2000 itu. Betul. Mengapa kok kita kerjakan di Jakarta waktu itu tahun 2020? Karena waktu itu ada launching daripada produk pertama daripada urge incontinence, yaitu Tolteridine. Beliau mensponsori semua biaya untuk penyelenggaraan ini, termasuk mengundang Prof. Jonas dari Prof. Jonas itu presiden ICS. Oh saat itu ya dok? Enggak, waktu saya di Belanda beliau itu presiden ICS, tapi juga masih orang penting di ICS. Oleh karena itu maka beliau kita undang ke sini dalam rangka meresmikan Indonesian Society of Incontinence atau Perkina, karena beliau adalah ex-presiden ICS. ICS ya dok ya, International Continence Society. Dari Dr. Rohani tadi menyebutkan bahwa Perkina ini Dr. Rohani menggandeng berbagai multidisiplin dok. Selain tadi dari kebidanan, dari obstetri dan ginekologi, spesialisasi apa lagi dok yang digandeng sewaktu pertama kali mendirikan Perkina? Rehabilitasi medik, Dr. Nuhoni waktu itu, Dr. Siti Nuhoni, Profesor Angela, kemudian kalau bagian neurologi Profesor Yusuf Misbah. Jadi kepala departemen, kebetulan teman-teman saya semua. Kemudian di bagian anak itu Dr. Talan Tambunan, karena yang berminat di bidang Prof. Talan Tambunan, karena beliau yang berminat di bidang inkontinens pada anak. Karena anak itu kan spesialisnya banyak ya, yang mengenai inkontinens anak itu Prof. Talan Tambunan. Sehingga kita waktu itu bergandengan tangan antara urologi, kebidanan, rehabilitasi medik, neurologi dan anak. Ya baik dok, jadi benar-benar multidisiplin ya dok. Kemudian saya baca lagi riwayatnya, setelah didirikan di tanggal 19 Agustus bersamaan dengan simposium ilmiah, kemudian Perkina membuat ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, yang disahkan di tanggal 23 November tahun 2000 dok. Ini sepertinya dibantu oleh Ibu Sastriani Yoso Prawiro SH. Ini ada akta. Iya dok? Iya betul, itu karena sekretarisnya kan Dr. Budi. Ya. Dr. Budi itu ginekolog. Dr. Yoso kan ginekolog juga. Ya. Istrinya itu pengacara. Hingga kita minta tolong ke Dr. Yoso untuk membuatin ADART, karena kita juga perlu untuk membuat ADART dalam rangka untuk membuat suatu organisasi yang profesional yang akan diakuin oleh seluruh orang, ya, hingga kita membuat ADART. Iya dok. Kemudian di sini saya juga baca bahwa di tahun 2001, 19 Maret 2001, dari Ikatan Dokter Indonesia sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa Perkina sudah dibentuk sebagai organisasi seminat ya dok, setahun berikut. Ya. Kemudian itu salah. Itu 2004 baru. Oh, 2004. Ya. 2004 itu
Oleh karena persyaratan untuk membuat suatu perhimpunan itu harus ada 3 perhimpunan lain yang menyetujui dan butuh beberapa tahun untuk membuktikan bahwa kita ini memang menjadi anggota, tiap tahun harus hadir di IDI. Makanya baru tahun 2004 kita diresmikan sebagai perhimpunan seminat oleh IDI waktu ada muktamar IDI di Samarinda. Balikpapan Samarinda ya. Iya, baik dok. Kemudian Dokter Hani mungkin bisa cerita sedikit, jadi setelah terbentuknya Perkina di tahun 2000, kemudian kan muncul Perkina-Perkina di cabang-cabang kota-kota besar ya dok. Di sini mungkin ada cabang Surabaya, cabang Semarang, cabang Bandung, itu mulai kapan dok dibentuknya atau berdirinya? Ya, oleh karena dalam rangka mendekatkan pelayanan dan pendidikan, maka tidak mungkin kita mengumpulkan orang seluruh Indonesia ke Jakarta. Kita harus desentralisasi. Oleh karena itu maka pada 2001 itu tahun berikutnya kita membuat 4 cabang sekaligus. Cabang Jakarta, cabang Surabaya, cabang Semarang dan Bandung. Oleh karena cabang-cabang itu nanti akan melakukan pekerjaan yang sama dengan Perkina Pusat, yaitu melakukan pendidikan, pelatihan untuk dokter, untuk masyarakat, untuk umum. Jadi fungsinya adalah sebagai tangan daripada Perkina Pusat yang akan dikerjakan di daerah-daerah di mana kita mendekatkan diri kepada dokter-dokter spesialis yang di daerah, dokter umum yang di daerah maupun masyarakat setempat. Oleh karena itu makalah kita buka sekaligus waktu itu 1 tahun 4 cabang. Ya, kemudian di tahun berikutnya di tahun 2002 saya baca di sini dibuka juga cabang Medan ya dok ya. Kemudian betul, di tahun 2000 dibuka juga cabang Makassar ya dok. Akhirnya terbentuklah 6 cabang besar ya dok ya dari Himpunan Konsultasi Indonesia ini. Ya, betul ya. Jadi untuk awal-awal nih dok, setelah terbentuk Perkina Pusat, kemudian Perkina Cabang, kegiatan-kegiatan apa dok waktu awal? Kegiatan apa? Kegiatan-kegiatan dilakukan oleh cabang-cabang. Jadi cabang-cabang itu membuat kegiatan untuk melakukan simposium, untuk pendidikan, pelayanan di daerah masing-masing. Jadi tiap tahun mereka diharuskan melaporkan kegiatan-kegiatan apa yang dikerjakan oleh masing-masing cabang. Baik dok. Jadi itu. Kemudian selain itu juga setiap tahun tampaknya Perkina ini mengadakan pertemuan ilmiah tahunan ya dok, untuk berkumpul dan berdiskusi tentang kemajuan-kemajuan terakhir dari ilmu tentang inkontinensia urin ya dok. Betul ya. Oke, ini yang saya juga tandai menarik adalah Dr. Rohani tadi juga cerita bahwa salah satu programnya selain pendidikan, kemudian pelayanan ke masyarakat juga adalah penelitian dok. Ini ada suatu penelitian yang saya rasa bagus sekali yang dikerjakan oleh Dr. Rohani dan tim, yaitu penelitian prevalensi inkontinensia urin yang waktu itu dikerjakan di tahun 2008 ya dok ya? Ya betul, tapi ceritanya begini nih ceritanya. Kita itu menjadi anggota APCAP Asia Pacific Board Asia Pacific Advisory Board. Yang jadi anggota yang mewakili Indonesia adalah saya sendiri, Dr. Rudi dan Prof. Yunisaf. Nah, tiap tahun mengadakan pertemuan di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Korea, di Hong Kong, di Vietnam. Tiap tahun kita bertemu Asia Pacific Board Meeting itu. Kemudian kita kan ditanya selalu angkamu berapa? Waduh, kita belum punya angka nih. Akhirnya ASEAN Pacific Board Meeting itu pernah diselenggarakan di Bali. Di Bali ya dok ya? Di Bali ya, di hotel yang seberangnya hotel yang besar itu. Di situ diadakan APCAP meeting di Bali.
yang dihadiri oleh kira-kira ya sekitar hampir 200-300 anggota dari APCAP Asia Pacific Society itu. Pernah kita menjadi penyelenggara pertemuan, ya, hostnya, ya betul. Nah, oleh karena itulah maka waktu itu pada muktamar yang pertama untuk membuat suatu penelitian dasar mengenai prevalensi kita berapa. Waktu itu kita merencanakan pada 5 cabang itu jumlahnya 5.000 sebenarnya. Tetapi rupanya memang itu kuesioner ya. Memang susahnya adalah kita tidak bisa bertemu muka, sehingga kuesioner itu jawabannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Oleh karena itu kan 5 cabang. 5 cabang besar, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Sehingga jawabannya itu sering ketika kita analisis, jawabannya kita panggil ahli statistik, kok jawabannya aneh gitu. Kemudian saya koreksi sendiri akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya, sehingga itu sebenarnya pertanyaannya memang sering tidak mengarah ya, sehingga sulit untuk ditafsirkan. Sehingga waktu itu satu persatu saya nilai lagi sendiri, dan hasilnya pernah saya sampaikan ya, bahwa kemudian Dr. Ina yang menerbitkan di majalah internasional kalau tidak salah, bahwa prevalensi kita itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang Eropa, ternyata sekitar 7% kalau nggak salah ya. Sementara Eropa kan 13%. Jadi memang kenyataannya kita ini prevalensi kita lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Ya, jadi itu memang ini penelitian itu sih saya pikir sangat baik, karena sampelnya ya walaupun tidak mencapai 5.000 seperti rencana, sampel terakhir adalah 2.765 dan bisa dipublish di jurnal internasional di Akta Medica di tahun 2014. Dan sampai saat ini penelitian itu banyak sekali disitasi oleh orang luar, Dok. Karena itu adalah angka prekontinensia urin yang cukup besar. Selain itu juga penelitian yang menarik adalah ini, Dok, adalah validasi dari scoring system OABSS, Dok. Saya baca itu juga dipublikasi di Akta Medica dengan peneliti utama adalah Dr. Rohani. Itu adalah validasi dari kuesioner OABSS yang berbahasa Indonesia ya, Dok. Ya, jadi, betul. Itu sudah divalidasi sehingga bisa dipakai di Indonesia. Bisa cerita sedikit, Dok, untuk penelitian itu? Ya, waktu itu ada pertemuan di Thailand. Kemudian ada OABSS, kemudian di antara anggota diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi itu OABSS itu kita tulis ya, tapi kemudian dikembalikan lagi ke bahasa Inggris, sehingga untuk Indonesia kita pakai OABSS yang berbahasa Indonesia, kemudian OABSS yang dikeluarkan oleh APCAP itu berbahasa Inggris. Ya, baik, Dok. Ingat saya begitu. Ya, baik sekali, Dok, itu penelitiannya. Jadi saat ini Overactive Bladder Symptom Score atau OABSS sudah divalidasi di bahasa Indonesia, bisa kita pakai untuk menilai gejala-gejala untuk pasien-pasien overactive bladder ya, Dok ya. Kemudian kalau Dokter ini melihat perkembangan diagnosis dan tata laksana dan kontinensia urin selama 20 tahun terakhir, Dok, apakah ada perkembangan atau perbedaan yang Dokter Hani lihat yang cukup signifikan, Dok? Ya, untuk di Indonesia sendiri sih kayaknya tercapai tujuannya ya. Jadi di antara teman-teman itu sudah satu kata. Kita mempunyai buku panduan baik yang badan ICS ya
maupun buku-buku panduan yang dibuat oleh Perkina sendiri. Sehingga buku panduan di dalam bahasa Indonesia pun sudah ada. Sehingga tidak ada lagi simpang siur mengenai pengelolaan ini. Yang berikutnya adalah memang obat-obatan untuk urgensi itu memang belum sempurna ya. Kita mengharapkan bahwa nantinya ada obat-obat yang lebih baik. Karena obat OAB untuk urge incontinence itu kayaknya masih belum sempurna. Kemudian mengenai diagnostik, saya pikir sudah bagus ya sekarang ini, sudah ada diagnostik dengan USG, diagnostik dengan ya klinis biasa juga untuk stress incontinence juga mudah dikerjakan dan kayaknya bisa dipercaya, apalagi dengan tambahan USG misalnya. Memang idealnya memang harus dengan urodynamics, tapi urodynamics itu kan harganya mahal, cara yang punya ya sehingga tidak ya ideal, tetapi tidak harus dengan menurut saya diagnosis stress incontinence tidak harus dengan urodinamik. Iya dok. Idealnya betul. Baik dok, selama 20 tahun ini dok, atau mungkin di awal-awal ada tidak suka dukanya dok saat berorganisasi Perkina ini? Kita beruntung, jadi tidak ada dukanya. Kita bergembira terus, kita selalu mendapat sponsor terus ya. Saya selama 10 tahun memimpin Perkina, boleh ditanyakan kepada semua anggota, tidak sesen pun mereka mengeluarkan uang. Semua pertemuan ilmiah dari luar kota Jakarta, kita panggil ke Jakarta, kita kasih tiket, kita kasih hotel, kita kasih konsumsi tanpa bayar. Itu ciri khas saya dari dulu memang. Saya mencoba untuk bekerja sama dengan sponsor, sehingga ya susah pada waktu itu mengajak orang untuk berkumpul untuk mempersatukan pendapat, untuk belajar itu tidak mudah. Iya dok. Sekarang aja katakanlah IAUI, Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Sekarang orang malah mendaftar berbondong-bondong, bayar. Zaman saya susah tuh mengajak. Saya terpaksa minta maaf ya. Dari dulu saya selalu mengajak anggota, ini diketawain sama anak-anak buah saya, termasuk Dr. Khaidir, Prof. Kamal mengetawain, Dr. Rohani katanya orang kongres bukannya suruh bayar, dibayarin gitu loh. Nah saya bisa kok, kenapa saya enggak? Saya bilang, ya kan saya bisa menyelenggarakan kongres. Sponsor, kamu mau nggak sponsori ini? Ya pinter-pinternya kita aja bekerja sama dengan sponsor. Sponsornya mau ya, saya tidak ngambil uang sesen pun, tetapi kalau perlu saya ngeluarin uang gitu loh. Panitia semua tidak kebagian seragam, tidak kebagian apa-apa. Pokoknya yang penting kita seneng, diokosin, dikasih makan, dikasih ilmu, dikasih pengetahuan, otomatis senang. Karena kalau saya ngomong gitu diketawain sama anak-anak. Dokter Rohani, kira-kira ada harapan atau pesan-pesan nggak untuk Perkina ke depannya dok? Kira-kira yang harus dilakukan atau yang belum dilakukan? Ya, saya berpendapat bahwa kita harus maju ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Betul dok. Prinsip saya begitu. Jadi kita harus belajar terus. Nah, salah satunya saya tidak tahu apakah Indonesia sudah masuk anggota ICS atau belum. Kalau belum mungkin itu kita bisa masuk ICS. Atau paling sedikit kita menghadiri kongres-kongres ICS dan membawakan tidak secara pasif, secara aktif kita harus membawakan paper-paper kita di forum internasional sehingga kita dikenal oleh dunia internasional. Itu harapan saya dan menumbuhkan peneliti-peneliti muda, anak-anak muda untuk berkarya di bidang ilmiah, di bidang inkontinensia di Indonesia, itu harapan saya.
Iya dok. Jadi sebagai informasi juga bahwa Perkina sudah masuk sebagai anggota Pan Pacific Continent Society dok, mulai 2019 Oh, iya. kemarin. Kami diundang Ya, sebagai anggota yang pertama dari ASEAN, satu pencapaian kerjasama internasional yang baik sekali. Menurut saya juga aktif International Continent Society akan kita coba kerjakan. Dr. Rohani, Ya. terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Perkina yang ke-20 tahun nih dok, sudah dewasa muda ini. Umurnya 30. Terima kasih sekali untuk Dr. Rohani yang dulu sudah mendirikan Perkina dan juga sudah menjadi ketua dalam 10 tahun pertama ya dok, dan juga terima kasih juga telah hadir dalam bincang-bincang kali ini. Saya akan tutup Instagram Live ini dengan sebelumnya ada informasi sedikit bahwa besok kita akan mengadakan Instagram Live lagi dengan salah satu pendiri Perkina yang lain, yaitu Prof. Budi Iman Santoso di jam 16. Selain itu juga rekaman Instagram Live ini bisa diakses nanti di YouTube. Kita sudah punya channel YouTube dok, karena sekarang eranya era digital ya. Kita sudah punya Instagram, yaitu pp.perkina dan YouTube Perkina. Nah, rekaman-rekaman bincang-bincang kita dan yang seterusnya nanti akan diupload di sana. Sekali lagi, terima kasih Dr. Rohani. Ya, saya terima kasih kembali diundang di dalam Instagram ini. Iya dok. Alhamdulillah, saya masih sehat, masih bekerja. Terima kasih banyak. Iya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.